Shalom anak-anak, jumpa lagi di Akitau Channel dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4. Nah, hari ini kita memasuki pelajaran 4, yaitu dengan judul Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, dan bunyikan juga loncengnya. Silakan anak-anak bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman kalian yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar pendidikan agama karena di sekolahnya mungkin tidak ada guru pendidikan agama Kristen. Baiklah anak-anak, mari persiapkan buku tulisnya ya. Silakan kalian catat hal-hal apa saja yang penting. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar orang tuamu, saudaramu, atau bapak ibu gurumu mengatakan seperti ini? Kamu anak yang sangat istimewa, kamu hebat, kamu pintar. Wah, bagaimana perasaanmu kalau kamu mendengarkan pujian seperti itu? Tentu senang ya kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mengatakan bahwa kita ini adalah anak yang istimewa. Setiap orang pasti senang kalau dipuji. Anak-anak, dalam hal apa saja ya orang tua memuji kita atau orang lain memuji kita? Ada banyak hal tentunya orang lain memuji kita. Misalnya seperti ini. Kita mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Wah, pasti orang tua memuji, "Anto, kamu hebat, mendapatkan nilai yang tinggi." Kedua, karena kita rajin membantu orang tua di rumah, pasti orang tua juga senang. Orang tua akan memuji kita dan berkata, "Ini loh Anto, anak saya ini rajin sekali, suka membantu orang tua di rumah." Yang ketiga, suka atau mengerjakan tugas tepat pada waktunya, tidak bermalas-malasan atau tidak menunda-nunda. Nah, jadi ada banyak hal lagi mengapa orang tua memuji kita ya. Anak-anak, kita patut bersyukur karena kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sendiri. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus meminta bantuan orang lain. Walaupun ada masanya, ada waktunya kita meminta bantuan orang lain. Tetapi jika ada sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri, berarti kita menjadi anak yang hebat. Nah, oleh karenanya kita patut bersyukur anak-anak. Kemampuan yang kita miliki semuanya itu berasal daripada Tuhan. Oleh karenanya, kita patut bersyukur kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan ya yang bisa kita lakukan sendiri. Seperti misalnya kalian belajar sekarang sudah kelas 4 bisa belajar sendiri. Apalagi merapikan tempat tidur sudah bisa dilakukan sendiri. Bahkan juga membersihkan rumah, menyapu halaman, sekarang sudah bisa dilakukan sendiri. Nah, anak-anak, meskipun semuanya itu sudah kita bisa lakukan, namun ternyata ada banyak hal tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya, mengapa? Karena kita manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Jadi begini anak-anak, kita memang bisa melakukan banyak hal dengan sendiri. Namun demikian, tidak semua ternyata bisa kita lakukan sendiri. Ini membuktikan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang terbatas. Kita masih membutuhkan orang lain. Nah, sekarang coba mari kita ingat-ingat apa saja yang tidak mampu kamu lakukan sendiri, atau apa saja yang tidak bisa kita kerjakan atau tidak bisa kita lakukan. Tentu ada banyak ya. Nah,
Untuk memahami kisah hari ini, pembelajaran hari ini, kita belajar dari kisah dari seorang nabi yang terdapat di dalam Amos 1 ayat 1 dan Amos 5 ayat 4 sampai 6. Bapak berharap kalian membaca ini ya. Nah, Amos ini berasal dari Tekoa. Dia berasal dari Tekoa. Nah, letak Tekoa ini di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Pekerjaan Amos beternak domba dan memungut buah arah hutan. Nah, ini terdapat di dalam Amos 1 ayat 1 dan 7 ayat 14. Jadi, Amos ini juga bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak. Dia karena tidak pandai, tidak jarang bertemu dengan orang banyak. Dia pekerjaannya adalah sebagai seorang gembala atau peternak domba. Itu pun di desa kecil yang penduduknya tidak banyak. Namun demikian, Tuhan memilih Nabi Amos untuk menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia adalah orang biasa, namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa. Meskipun Amos adalah orang yang sederhana, orang yang dari desa, namun karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, Amos dipilih oleh Tuhan. Tugas Amos adalah menyampaikan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahnya akan dibagi-bagikan. Umatnya akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Jadi pada masa itu anak-anak, umat Israel mereka banyak sekali melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan memilih Nabi Amos dan mengutus Nabi Amos untuk menyampaikan berita agar bangsa Israel segera bertobat, agar mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Apa saja sih dosa atau kejahatan umat Israel pada zaman Nabi Amos itu? Kita lihat, mereka telah menyimpang dari hukum Tuhan, yaitu melakukan berbagai kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Wah, berarti mereka sudah tidak taat lagi pada perintah Tuhan. Mereka sudah melakukan perbuatan yang sesuka hatinya, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, ini adalah dosa atau kejahatan umat Israel pada zaman Nabi Amos. Disebutkan lagi, orang-orang kaya pada waktu itu tidak mau menolong sesamanya. Orang-orang kaya memerhatikan diri sendiri. Mereka menumpuk kekayaan, tetapi tidak mau menolong orang lain. Mereka punya harta, tetapi melihat tetangganya miskin, kelaparan, mereka tidak peduli. Wah, ini jahat ya di mata Tuhan. Kemudian, mereka berlaku tidak adil dengan mengambil harta atau hak orang miskin. Wah, ini keterlaluan ya. Jadi, mereka ini mengambil harta atau orang-orang miskin. Sudah miskin diambil lagi. Nah, ini kan nggak boleh. Kita justru harus menolong, tidak boleh mengambil punya orang lain. Nah, anak-anak, kemudian mereka ini melakukan penyembahan terhadap berhala. Mereka menyembah dewa. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah, tetapi mereka menyembah dewa-dewa, menyembah berhala. Nah, ini juga kejahatan. Ini dosa besar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengutus Nabi Amos untuk mengingatkan mereka, kalau mereka tidak bertobat dari dosa dan kejahatannya, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ketika Nabi Amos menyampaikan berita ini atau peringatan ini kepada
bangsa Israel, ternyata ada seorang imam, yaitu Imam Amazia dari Betel, tidak suka mendengar nasihat atau seruan dari Amos tersebut. Ia menyuruh Amos pergi. Kenapa? Karena Amos itu orang miskin. Amos itu dari pinggiran. Amos dari desa. Tidak mungkin Tuhan memilih seorang nabi atau menyampaikan pesan dari seorang yang miskin, dari seorang yang dari desa. Nah, Imam Amazia ini tidak menerima. Imam Amazia dan bangsa Israel tidak percaya kalau Amos adalah nabi. Tadi seperti Bapak katakan, yang pertama, mereka mengatakan Amos itu bukan dari keturunan nabi. Wah, jadi pada zaman itu kalau nabi itu harus berasalkan dari keturunan nabi juga. Dan orang itu pasti orang terpandang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi mereka tidak menerima Amos. Yang kedua, Amos itu dari desa kecil, orang kampung. Pekerjaannya cuma sebagai gembala domba, pemungut buah ara liar, ya, buah ara hutan. Lalu juga Amos bukan orang kaya. Jadi nggak mungkin lah kalau Tuhan memakai Amos. Wah, mereka ternyata jahat sekali ya, tidak percaya kepada Amos. Bahkan seorang imam yang bernama Amazia, dia tidak percaya. Dia marah kepada Amos yang diutus oleh Tuhan. Namun demikian, bagaimana yang terjadi dengan Nabi Amos? Nabi Amos tidak gentar. Sekalipun ada orang yang merendahkan dia, yang mengolok dia, yang memarahi dia, Amos tidak gentar. Mengapa? Sebab Amos yakin dia mendapat perintah dari Allah untuk menegur bangsa Israel agar segera bertobat. Jadi Amos tetap maju. Mengapa? Karena Tuhan yang sudah memilih dia. Nah, anak-anak, kita coba lihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak. Dalam pelajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, seringkali kita melakukannya mempertimbangkan kemampuan dan pengalamannya. Ya, misalnya seperti ini dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan anak-anak semua. Kita memilih Rico menjadi ketua tim sepak bola atau menjadi kaptennya. Mengapa? Karena Rico itu kan orangnya hebat, jago main bola, dribblenya bagus, passingnya bagus, tembakannya bagus. Wah, maka dia dipilih menjadi ketua tim atau kaptennya. Kemudian misalnya seperti ini, Doni dipilih menjadi ketua kelas. Mengapa? Karena dia pandai di kelas atau juga dia pandai berbicara, maka akhirnya semua memilih Doni. Nah, hal-hal seperti ini boleh tidak? Boleh anak-anak, tidak apa-apa. Kita memilih karena seseorang itu memiliki kemampuan. Tetapi ingat, Tuhan juga terkadang memakai setiap orang yang memang dengan rendah hati, yang mau berharap kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Tidak mesti harus memiliki kemampuan terlebih dahulu, tetapi jikalau kita memiliki semangat, memiliki sikap takut akan Tuhan, rendah hati, dan mau belajar, Tuhan akan pakai anak-anak semua. Kembali lagi ke dalam kisah Amos. Bagaimana dengan sikap Amos ketika banyak orang tidak menyukai Amos atau tidak menerima Amos? Begini, Amos ini sebenarnya bukanlah orang yang hebat dan istimewa. Dia ini hanyalah peternak domba, tetapi dipakai oleh Allah untuk menjadi pembawa pesannya. Jadi Amos ketika ada orang tidak suka, dia tetap yakin saja karena memang Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang memakai dia untuk menjadi pembawa pesannya.
Nah, sebagaimana Amos, maka seperti itu jugalah anak-anak semua. Anak-anak semua adalah anak-anak yang hebat dan istimewa di mata Tuhan. Anak-anak kelas 4 semua adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa. Jikalau anak-anak terus mau berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, dengan demikian maka Tuhan akan pakai setiap anak-anak menjadi alatnya Tuhan, menjadi pembawa pesannya Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi melalui setiap kegiatan yang anak-anak lakukan, khususnya di dalam pendidikannya, di dalam semangat belajar. Tuhan akan memberikan kepintaran kepada anak-anak jika terus mengandalkan Tuhan dan disertai dengan semangat belajar. Kesimpulan kita hari ini adalah, sekalipun Amos tidak pandai berbicara dan hanyalah seorang penggembala ternak, tetapi Amos dipilih oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi Amos memang tidak pandai berbicara dan dia memang berasal dari desa kecil. Tetapi karena Amos orangnya rendah hati, dia mau dipakai oleh Tuhan. Inilah yang membuat Amos menjadi istimewa daripada yang lain, ya. Kemudian kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan sama seperti Nabi Amos. Namun Allah tetap memilih kita untuk mengingatkan setiap orang supaya hidup bertobat dan menurut kehendak-Nya. Jadi anak-anak, kita juga harus bisa berperan seperti Nabi Amos, yaitu mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman, anak-anak semua. Kalau ada anak-anak melihat perbuatan-perbuatan yang jahat atau perbuatan yang tidak baik, anak-anak boleh menegur, ya, mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan sebagai anak Tuhan. Ya, inilah tugas dari kita semua, seperti Nabi Amos yang mengingatkan bangsa Israel. Seperti itu juga lah anak-anak semua mengingatkan teman-teman supaya mereka juga bertobat dan mereka melakukan firman Tuhan. Baik anak-anak, kemudian Allah akan membekali dan memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, mau mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan membekali dan memberi kita kemampuan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita ada semangat, ada kemauan, dan kita terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita untuk melaksanakan tugas tersebut. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Kita belajar tentang Amos, manusia biasa dipilih Tuhan. Maka kita juga adalah manusia biasa yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi teman-teman di sekitar kita semua. Demikian anak-anak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami telah belajar tentang Nabi Amos yang dipilih Tuhan walaupun dia manusia biasa. Kami juga mau Tuhan menjadi seperti Nabi Amos. Oleh karenanya Tuhan tolong kami supaya kami hidup bersungguh-sungguh dan kami boleh melakukan firman Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi bagi teman-teman kami semua. Karena kami semua adalah istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kami untuk melakukan tugas dengan baik, terutama sebagai seorang siswa, supaya kami belajar, kami bertekun, dan kami tetap bersemangat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.